anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, menjadi buah bibir setelah pulang dari Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi. Ia bersama istrinya, Erina Gudono, jalan-jalan ke negeri Paman Sam dengan cara yang membuat publik marah. Mereka dikabarkan pergi pulang menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 yang diduga milik Sea Limited, perusahaan asal Singapura yang membuat aplikasi bisnis daring Shopee dan game Free Fire. Tidak sembarang orang bisa naik jet pribadi seperti yang digunakan Kaesang dan istrinya. Harga sewa per jamnya mencapai 300 juta rupiah. Bila ditotal lama penerbangan pergi pulang Amerika-Indonesia, total sewanya menembus 8,67 miliar rupiah. Lantaran itu, masyarakat anti korupsi Indonesia mengadukan Kaesang ke KPK. Mereka mengendus ada gratifikasi di balik perjalanan mewah tersebut. Dalam laporannya itu, Maki melampirkan surat perjanjian kerjasama antara pemerintah kota Solo dengan PT Sofi Internasional Indonesia yang ditandatangani kakak Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, yang kala itu menjabat wali kota Solo. Namun, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu sempat hilang dari radar kamera awak media. Komisi Pemberantasan Korupsi pun tidak bisa mendeteksinya. Saat ditanya awak media pada Rabu 4 Agustus 2024, Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku tidak tahu keberadaan Kaesang. Selain dari Maki, laporan terkait dugaan gratifikasi kepada Kaesang yang merupakan anak presiden dan ketua umum partai politik dilayangkan juga oleh seorang dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Kaesang akhirnya datang. Setelah sepekan sulit terlacak keberadaannya, pada Rabu 4 September 2024 sore, ia masuk kantor DPP PSI di Jakarta Pusat untuk memimpin rapat. Kedatangannya dikawal Pas Pampres dan irit bicara kepada awak media. Selain Kaesang, sebelumnya ada kasus serupa yang menimpa bekas ketua KPK dan politikus PDI Perjuangan. Di era Jokowi ini agak lain jika dibanding zaman Orde Baru. Kala itu, orang-orang yang hilang mayoritas aktivis menentang rezim, tapi kini berbeda. Bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri pun tidak diketahui jelas keberadaannya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023, hingga kini status hukum Firly masih menggantung. Sejumlah elemen masyarakat menilai polisi lamban menuntaskan kasus tersebut. Firly ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam rapat kerja KPK dengan Komisi 3 DPR RI, sejumlah legislator mempertanyakan keberadaan Firly Bahuri. Mereka menyebut Firly menghilang begitu saja. Sebelumnya, nama Harun Masiku pun masuk daftar pencarian orang. Politikus PDI Perjuangan itu menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap kepada bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun menyuap Wahyu 600 juta rupiah agar ia bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK menetapkan mereka sebagai tersangka, termasuk 2 orang lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Pada Agustus 2020, Wahyu divonis 7 tahun penjara dan harus membayar pidana denda sebesar 200 juta rupiah. Hak politiknya pun dicabut selama 5 tahun. Namun, pada 6 Oktober 2023, Wahyu dinyatakan bebas bersyarat. Sementara Harun Masiku sejak 4 tahun lalu hingga kini masih menghilang dan tidak diketahui rimbanya.